Ibu Grace, maaf mati Bu, boleh nyalain lagi? Diulang lagi, Bu. Selamat pagi, Ibu-ibu dan Bapak-bapak yang ada di persekutuan ini. Tema hari ini adalah If We Hold On Together. Pembawa firman Ibu Pendeta Novita Sutanto. Sesuai dengan tema ini, umat didorong untuk memusatkan hidup dan iman keluarga kita dengan berpusat pada kitab suci. Ibu Novita akan menjelaskannya dengan lebih lengkap lagi. Untuk lagu pembukaan, mari kita dengarkan lagu Ajaib Benar Anugerahmu yang akan dibawakan oleh Angklung Solideo. Mari Ibu-ibu kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh bersekutu lewat Zoom ini. Berkati dan hadirlah di tengah-tengah persekutuan ini, sehingga persekutuan dapat berlangsung dengan lancar dan tanpa gangguan internet dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, bila Tuhan selalu hadir dalam keluarga kami setiap hari dengan kasih dan kebaikan Tuhan.
Bila sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, persiapkanlah hati kami. Juga berkatilah Ibu Novita yang akan membawakan firman. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Untuk ayat pembukaan, diambil dari Ulangan 12 ayat 7b. Dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu, engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Sebelum firman dibawakan oleh Ibu Novita, mari kita nyanyikan lagu, Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Silahkan Ibu Novita untuk membawakan firman. Terima kasih Bu Grace, Ibu Bapak sekalian. Sama-sama kita saat ini akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang Maha Kasih, kami akan
membuka kitab, akan mendengarkan isinya, dan biarlah terlebih kami membuka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu. Apa yang kami baca dan apa yang kami renungkan, biarlah menjadi satu pegangan buat kehidupan setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Ibu Bapak sekalian, pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Ulangan, pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai 9. Ulangan 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 di kebaktian minggu yang kemarin itu sebagai bacaan pertama ya sebenarnya ya. Ulangan 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Ya, saya akan bacakan. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak-anakmu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan. Nah, sebelum masuk ke dalam perenungan, Ibu Bapak sekalian, maka saya mengajak kita melakukan sedikit games, permainan ya. Permainannya itu judulnya adalah ikuti aku, gitu ya. Ikuti aku. Jadi gini, nanti saya akan memberikan satu kalimat kepada Ibu Bapak, lalu Ibu Bapak menjawab kalimat itu sambil melakukan gerakan. Nah, tapi nanti kita akan spotlight orang yang melakukannya, dan selebihnya dari antara kita mengikuti. Ya, jadi misalnya kayak gini. Misalnya yang pertama saya ke Bu Ella gitu ya, terus saya bilang ke Bu Ella gitu ya. Contohnya, kuping saya titik-titik. Nah, Bu Ella isi tuh kupingnya Bu Ella apa tuh? Misalnya kuping saya gede gitu ya, misalnya gitu ya, besar. Nah, misalnya gitu ya, Bu Ella mau menjawab kuping saya besar. Nah, Bu Ella sambil melakukan gerakan menunjukkan kuping besarnya itu gitu ya. Nah, lalu nanti kita semua sama-sama ikuti. Nah, jadi Ibu Bapak mungkin bisa nyalain videonya sama-sama ya, supaya nanti kelihatan jadinya. Jadi ikuti. Atau misalnya saya tanya, saya bilang ke Bu Ella, kuping saya titik-titik, terus Bu Ella misalnya, kuping saya cantik gitu ya, misalnya pakai anting-anting misalnya, kuping saya cantik. Nah, kita semua mesti melakukan gerakan yang Bu Ella juga lakukan, kayak gitu ya. Jadi seperti itu, nanti kalau misalnya orang pertama udah selesai, maka orang pertama itu nunjuk orang kedua, orang berikutnya yang menjawab, ya seperti itu. Nah, mari Ibu Bapak bisa dibuka video-videonya supaya kita bisa melihat satu sama lain dan kita bermain bersama-sama.
Nanti kita akan belajar dari permainan ini ya. Ada satu hal yang akan kita pelajari juga. Sudah semua? Ya, mungkin masih ada yang sambil di jalan atau apa ya, belum bisa nyalain kamera ya. Ya, yang bisa nyalain, mari silakan dinyalakan kameranya. Oke. Ya, jadi saya akan pilih ada sukarelawan dulu untuk yang pertama. Nanti pertanyaannya bisa beda-beda ya Ibu Bapak ya. Sukarelawannya siapa ya? Sukarelawannya untuk pertama ya. Saya lihat siapa yang udah muncul. Tadi Bu Ella ya, Bu Ella mana ya Bu Ella? Siapa yang kupingnya besar? Bu Ella, Bu Ellanya keluar ya? Enggak, Ada. Oh, mana ya? Nggak kelihatan. Ada, Gede, kupingnya kecil, makanya nggak kelihatan. nih kupingnya. Oh iya, oh iya ya. Oke, nah jadi gitu ya. Yang pertama Bu Ella ya, Bu Ella. Nanti akan ada 3 pertanyaan yang saya kasih ke Bu Ella, terus Bu Ella peragain. Nah, kita semua ngikutin sama-sama. Bu Ella yang saya spotlight ya. Akses saya bisa jadi co-host, udah ya? Oke. Oke, bentar. Yang saya dimatiin soalnya kalau pakai HP ntar cuma kelihatan saya doang. Spotlightnya. Oke, makasih Nas. Ya, nah. Boleh Nas, saya dijadiin co-host Nas, biar saya bisa langsung ke spotlight sendiri. Thank you. Ya, Bu Bapak, baik, mari kita mulai ya. Saya buka contekan dulu pertanyaannya. Oke. Nah, ya, yang pertama, Bu Ella, menurut Bu Ella, mata Bu Ella titik-titik. Mata saya sudah pakai kacamata. Pakai gerakan Bu. Nah, pakai gerakan. Kacamata. Oke, kita gerakan sama-sama. Oke. Yang kedua, rambut saya titik-titik. Rambut saya sudah dicat. Udah tidak, karena banyak uban. Oke. Wajah saya titik-titik. Wajah saya apa ya? Ya, wajah saya dari dulu sampai sekarang begini juga, tapi ya sudah kelihatan sedikit tua. Oke, baik. Mari kita ikuti gerakan Bu Ella. Oke, terima kasih Bu Ella. Kita kasih tepuk tangan buat Bu Ella. Thank you. Sekarang Bu Ella boleh pilih satu orang yang lain Bu Ella untuk menjadi ini kita, penggerak kita. Ya, tunggu ya, lihat dulu siapa. Ya, siapa Bu? Dilirik-lirik. Nih, Ibu Eni. Ibu Eni, benar. Eni IG, oke. Eni IG, saya spotlight. Oke, Bu Eni IG. Bu Eni IG, hidung saya titik-titik. Hidung saya tidak mancung. Oke. Wajah saya titik-titik. Wajah saya apa ya? Cantik. Wajah saya apa ya? Segi. Wajah saya tidak bulat. Wajah saya tidak bulat. Oke, mari kita ikutin gerakannya Bu Eni. Dengan wajah tidak bulat ya. Oke, satu lagi. Kuping saya titik-titik.
Kuping saya tidak pakai lagi. Kuping saya ada lubangnya. Kuping saya ada lubangnya. Kita ikuti gerakan Bu Eni memegang kuping. Oke. Ya, baik Bu Eni boleh. Terima kasih Bu Eni. Bu Eni boleh pilih satu orang lagi. Ibu Naning. Ibu Naning. Mana Bu Naning nih? Saya spotlight Bu Naning. Oke, baik Bu Naning. Ya, baik Bu Naning. Mata saya titik-titik. Mata saya tertutup kacamata. Mata saya tertutup kacamata. Oke. Rambut saya titik-titik. Rambut saya susah diatur. Kita ikutin gerakan Bu Naning. Oke, nah terakhir keluarga saya titik-titik. Waduh. Keluarga saya asik-asik aja. Keluarga saya asik-asik aja. Oke, kita ikutin gerakannya Bu Naning. Lagi Bu, belum ku foto tadi gerakannya. Oke. Baik Bu Naning boleh pilih satu orang. Terakhir nih, Saya pilih Pak Roni boleh ya Bu? Pak Roni, wah, Pak Roni, saya spotlight. Oke, Pak Roni. Nah, Pak Roni, takut kualat saya. Kumis saya titik-titik. Kumis saya sudah mulai 2 warna. Bukan Pak Raden, Pak. Kumis saya Bukan udah. Pak Raden. Oke, hidung saya titik-titik. Hidung saya lumayan mancung sedikit. Oke, keluarga saya titik-titik. Keluarga saya membawa sukacita. Sukacita. Oke, ya baik, terima kasih Pak Roni. Terima kasih Kak Bu Naning. Oke, thank you, terima kasih Ibu Bapak sekalian yang lain. Ya, Ibu Bapak, ini adalah sebuah permainan sederhana gitu ya, tapi melalui permainan ini saya ingin mengajak kita menghayati bahwa ketika kita bicara dalam kehidupan kita bersama dengan orang-orang lain, maka kita tahu bahwa ada banyak interaksi kita dengan orang di sekeliling kita, begitu ya, orang-orang yang mengenali kita dan orang-orang yang kita kenali. Saya sambil share screen ya Ibu Bapak. Oke, udah kelihatan ya. Nah, kalau kita bicara tentang ya tadi ya kehidupan kita bersama dengan orang lain gitu ya. Bahwa kalau kita bicara tentang kita sebagai manusia, kita selalu hidup bersama dengan yang lain ya. Bahwa tidak ada manusia yang hidup sendiri dan bahkan tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri. Setiap manusia pasti akan terkait satu dengan yang lain, walaupun kita mengatakan misal gini, oh saya tinggal sendiri kok di rumah, nggak sama keluarga. Tapi apakah benar kita bisa hidup sendiri? Buat setidaknya kita buat makan, pasti kita belanja. Dan untuk belanja, ada orang yang jualan, kan gitu ya. Dan untuk kita ya kebutuhan sehari-hari lah gitu ya, buat sabun segala, pasti kita juga ke warung atau ke supermarket ada orang yang menjual itu, kayak gitu. Atau misalnya kita persekutuan kayak gitu, walaupun kita di rumah sendirian tapi kita hidup dalam persekutuan. Jadi bahwa manusia itu kita tidak ada yang hidup sendiri, bahkan kita tidak bisa hidup sendiri. Kita kadang-kadang butuh sendirian ya. Kalau lagi capek ya, atau misalnya kita merasa oh saya mah introvert,
butuh waktu sendiri tanpa orang lain supaya bisa mikir, bisa tenang gitu ya. Tapi kita tahu bahwa itu cuma sementara, kita pada dasarnya butuh orang-orang lain. Ya, kita adalah makhluk sosial. Dan dalam hidup kita bersama dengan orang lain, Tuhan tuh memberikan hikmat dan kesadaran kepada kita untuk menjalani hidup dengan berkualitas. Hidup berkualitas bersama dengan orang lain adalah hidup bersama untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik buat semua. Kita perlu bergandengan tangan, kita perlu bersama-sama melakukan apa yang baik di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga, dalam hidup kita bersama-sama dalam persekutuan di dalam gereja. Kita tahu bahwa menjadi hal yang penting kita saling bergandengan tangan. Apalagi menghadapi masa-masa pandemi kayak begini gitu ya, sulit sekali kita bertemu satu dengan yang lain. Menjadi penting bahwa kita punya orang yang bisa kita andalkan, mereka yang dekat bersama kita. Dan khususnya kalau bicara tentang kemarin ya masih tema bulan keluarga, bagaimana dalam keluarga kita tetap punya interaksi, relasi yang baik satu dengan yang lain. Bahwa keluarga itu saling menopang. Dalam perwil gabungan yang kemarin, Ibu Bapak ikut Ibu Bapak kemarin perwilnya? Ikut. Rahasia-rahasia pendeta. Nah, salah satu acara di perwil gabungan kemarin adalah tentang bikin handprint ya. Bikin handprint, cetakan-cetakan tangan begitu ya. Menjadi sebuah simbol bahwa dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, maka setiap tangan ya menjadi simbol kita saling menopang, saling menguatkan dalam kehidupan kita bersama dengan keluarga kita, gitu ya. Bahwa ada tangan Tuhan dan tangan kita di dalam keluarga yang saling menguatkan. Nah, di dalam permainan tadi kita belajar bahwa ketika kita berinteraksi dengan orang-orang lain dan ada orang lain yang mengenal kita dan melihat kita, hal yang penting untuk kita pahami adalah tentang pertama-tama diri kita sendiri. Gitu ya, tadi hidung saya tidak mancung, gitu ya. Rambut saya udah mulai berubah warna, gitu ya. Mata saya ketutup kacamata, begitu ya. Wajah saya cantik dan sebagainya. Kita menjadi hal yang penting kita mengenali diri kita apa adanya sehingga kita bisa memberitahu orang lain tentang siapa kita, apa yang kita suka, apa yang kita pikirkan, dan bahkan apa yang kita doakan di dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa minta orang lain untuk mengenali dan melihat kita kalau kita tidak menunjukkan pada orang lain. Nah, ini hal yang penting menurut saya, karena kadang-kadang kita berpikir keluarga sudah tahu apa yang kita harapkan tanpa kita ngomong. Kalau anggota keluarganya semuanya paranormal, bisa. Tapi keluarga kita kan bukan paranormal. Mereka perlu kita tunjukkan. Mereka perlu kita beritahu tentang apa yang ada di pikiran dan hati kita. Kecuali kalau kita mau simpen, kita mau ya udahlah itu saya sebenarnya pengen jalan-jalan ke Australia nemenin Bu Ella gitu ya. Tapi ya aduh kayaknya nggak mungkin, ya udahlah saya simpan misalnya di hati gitu ya. Terus kita seperti Maria Ibu Tuhan Yesus ya, menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Tapi kalau menurut kita itu sesuatu yang keluarga kita perlu ketahui, keluarga kita perlu tahu, keluarga kita perlu mengerti, kita mesti sampaikan kepada mereka. Nah, itu dalam hidup kita bersama dengan orang lain. Gitu ya, bahwa interaksi relasi itu menjadi penting. Dan kita tahu ya sebuah lagu, harta yang paling berharga adalah keluarga. Ya, waktu perwil gabungan kemarin dinyanyiin oleh keluarga Pak Singgi ya, Penatua Singgi Bu Estri ya. Kita tahu bahwa keluarga adalah harta kita yang paling berharga, bukan karena lagu itu, bukan karena film Keluarga Cemara. Tapi karena kita tahu bahwa keluarga kita adalah yang paling berharga. Dan karena keluarga itu adalah yang paling berharga buat kita, maka kita mau terus tentu mempertahankannya. Dan mempertahankannya bukan
berdasar kekuatan kita sendiri, tapi bersama-sama dengan keluarga kita dan memohonkan kekuatan dari Tuhan. Bacaan firman Tuhan kita pada hari ini bicara tentang Ulangan 6, ya. Ulangan 6 ini itu ayat Shema gitu ya. Sebuah ayat yang sangat kuat pesannya tentang dengarlah hai orang Israel begitu ya. Dan kita pembaca Alkitab juga dengarlah begitu ya. Tentang sebuah hal yang menjadi dasar penting di dalam perjanjian lama, dan kemudian kita tahu di dalam perjanjian baru itu di-highlight, diangkat kembali gitu ya, dikuatkan di dalam pesan-pesan yang Tuhan Yesus juga sampaikan kepada para murid dan orang-orang yang ada pada saat itu. Nah, di dalam kehidupan kita di tengah keluarga menjadi hal yang penting, kita punya dasar bersama. Nah, apa nih dasarnya gitu ya? Dasarnya firman Tuhan. Ketika kita di dalam keluarga dapat terus menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan kita. Nah, ada kalanya kita hidup bersama dengan keluarga yang berbeda agama atau keyakinan misalnya. Tapi tidak menjadikan kemudian pegangan kita terhadap firman Tuhan menjadi hilang. Kita tetap berpegang kepada firman Tuhan dan menjadikan nilai-nilai yang firman Tuhan sampaikan itu menjadi pegangan kita bersama. Keluarga akan mampu bertahan bersama ketika berdiri di dasar yang sama, dan jangan salah, dasarnya mesti dasar yang kuat. Ya, dasarnya adalah sebuah dasar yang memang membuat kita bisa mempercayakan diri kita dengan sepenuh hati kita. Kita tidak bisa menjadikan hubungan di dalam keluarga itu berdasarkan misalnya karena sudah telanjur nikah gitu ya, atau karena kepentingan politik gitu ya, atau karena kepentingan status dan sebagainya, lalu kita menguatkan diri kita dalam hal itu. Kita mesti kembali kepada apa yang menjadi dasar hubungan kita dalam keluarga kita, yaitu firman Tuhan. Hubungan kita bersama pasangan kita, bersama orang tua kita, anak-anak kita, adik kakak kita, besan kita, ipar kita, mantu kita, cucu mantu kita gitu ya. Dengan semua bagian dalam hidup keluarga kita, bukan soal apa yang aku mau, atau bukan apa yang keluarga kita mau, tapi apa yang Tuhan mau buat keluarga kita. Kita mesti terus mencari itu dan menjadikannya dasar bersama. Lalu hal yang kedua, ketika bicara tentang keluarga, selain punya dasar bersama adalah adanya ikatan bersama. Dan apa itu ikatannya? Ikatannya adalah kasih. Kolose 3 ayat 14, Ibu Bapak mari kita baca ayat ini bersama-sama, ada di layar kita ayatnya. Maupun Ibu Bapak bisa membuka Alkitab masing-masing ya. Dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-14. Ya, kita baca bersama ayat ini 1 2 3. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Firman Tuhan mengatakan kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan dalam hidup kita di tengah-tengah persekutuan. Ya, Paulus menyampaikan sebuah pesan, jadikanlah kasih sebagai pengikatnya. Bahwa ketika kita hidup di tengah persekutuan, di tengah gereja misalnya, kita diikat bukan karena sama-sama jadi pengurus, jadi ya udah sama-sama, ntar kalau udah nggak jadi pengurus, terus jauh-jauhan lagi, nggak mau kenal lagi, ketemu di mall cuek-cuekan, ya kan nggak gitu ya. Kita mau menjadikan setiap orang yang Tuhan percayakan kepada kita di tengah-tengah keluarga, di tengah persekutuan kita, dengan kita ikat dengan ikatan kasih itu. Kasih yang mana ya? Kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, selain tadi ya bahwa keluarga itu punya pegangan bersama atau dasar bersama, lalu punya ikatan bersama gitu ya, dan keluarga itu mesti diperjuangkan bersama. Tema kita kemarin ya di dalam kebaktian minggu online penutupan bulan keluarga ya sangat
mendalam ya pesannya, bahwa bagaimana kita bisa terus sama-sama juga bertahan dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga, bertahan bersama, dan kita mengupayakan memperjuangkan keluarga kita bersama-sama. Pada saatnya mungkin hubungan kita sama besan gitu ya, retak, atau sama mantu gitu. Kan kalau misal hubungan sama anak, sama orang tua, sama adik kakak, mungkin kita udah bohwat gitu ya, udahlah, udah jadi dulu gitu. Tapi ketika sama besan, sama ipar, ya itu kan orang-orang yang istilahnya masuk ke dalam hidup kita kemudian, ya, kemudian hari. Tapi mereka juga menjadi keluarga. Nah, bagaimana hidup kita bersama keluarga itu kita perjuangkan bersama-sama. Ada saatnya di dalam keluarga yang kuat adalah istri. Ada saatnya suami yang kuat. Ada saatnya anak-anak yang kuat. Ya. Ada misalnya keluarga gitu ya, pasangan muda yang bertengkar, ya, lalu kemudian seperti di gambar ini gitu ya, anaknya yang bilang, papa jangan berantem sama mama, mama jangan berantem gitu ya, anaknya yang nyatuin tangan mama papahnya gitu. Ada saatnya anaknya yang kuat, ada saatnya bahwa orang tua yang kuat, ya. Orang tua yang menolong anak-anak, yang menopang anak-anak, yang memperjuangkan anak-anak. Ada saatnya kakak yang kuat, ada saatnya adik yang kuat. Tapi selalu di dalam keluarga ada orang-orang yang kuat yang Tuhan percayakan untuk bisa membuat semangat perjuangan di dalam keluarga itu muncul. Sehingga keluarga kemudian dapat berjuang bersama-sama. Nah, Ibu Bapak sekalian kasih Tuhan, kita tahu bahwa di masa pandemi ini ya, orang mengatakan bahwa ya kita punya lebih banyak waktu untuk mikirin hal-hal yang lebih dekat dan lebih penting buat kita gitu ya. Kalau dulu misalnya kongko-kongko hal yang penting, lalu pandemi ini ngajak kita mikirin apa nih hal yang lebih penting yang bisa kita lakukan di masa pandemi ini gitu ya, dan banyaknya adalah kehidupan kita bersama dengan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kita. Ya. Berita atau informasi tentang mereka, orang-orang yang dekat sama kita, itu yang menjadi sebuah concern atau fokus penting buat kita. Gitu ya. Sehingga kita bisa memperjuangkan hidup kita bersama dengan orang-orang yang memang berharga dan bermakna bersama kita. Ada satu quote dari artis favorit saya, Ibu Bapak. Nah, si ganteng satu ini, jangan bilang-bilang sama suami saya bilang Reza ganteng ya. Saing nanti. Nah, Ibu Bapak ada ngefans juga nggak sama Reza Rahardian? Saya ngefans. Terus saya lagi nungguin tuh film serinya yang di apa tuh ya? Film seri yang apa ya sama Priti itu ya, Prilly. Wah, itu film serialnya tuh ya, katanya episode 2 bakal keluar. Loh, jadi ngomongin film. Nah, pantesan Cleo pakai jenggot sekarang. Ya entah Reza yang ngikutin Kak Clay atau Kak Clay yang ngikutin Reza ya. Nah, di dalam salah satu wawancara sekitar 2 tahun yang lalu, kalau salah, dalam sebuah artikel di websitenya Great Mind ya. Nah, Reza bilang begini. Ini bicara tentang bagaimana dia mendapatkan kenyamanan di dalam hidupnya dia, gitu ya. Terus dia bilang, aku juga suka punya waktu untuk diri sendiri, me time, baca buku, dengerin musik, menikmati essential oil, essential oil nih Reza. Nah, lalu dia bilang gini, bicara sama ibu selama berjam-jam. Ini yang aku rasa mungkin mulai hilang. Komunikasi langsung antar sesama manusia dalam lingkup kecil keluarga. Kita perlu tanya ke diri sendiri, berapa lama kita habiskan ngobrol bersama keluarga? Aku merasa lebih seimbang dalam hidup, dan aku bisa mengeluarkan hal-hal yang menurutku toksik seperti dendam, pikiran negatif, kepala yang penuh,
bicara seperti terapi buat aku. Ketemu orang itu rasanya beda dengan ngobrol di teks atau komentar di Instagram, kata Reza. Ya, Reza Rahardian ini kan salah satu artis yang nggak punya sosial media ya Ibu Bapak. Dia nggak punya Facebook, dia nggak punya IG, dia nggak punya Twitter. Ada IG Pilates, tapi itu fansnya dia yang bikinin. Ya, terus manajernya dia, tapi bukan dia yang ngejalanin gitu ya. Dia bukan tipe orang yang senang berada di sosial media, bahkan untuk hal-hal yang private atau pribadi, bagi dia itu penting disimpan. Dan Reza itu kan orang yang apa ya, ya dia dari kecil ditinggalin sama papahnya ya. Jadi dia cuma tinggal sama mamahnya sama adiknya gitu ya, dari dia kecil sampai sekarang dia nggak tahu papahnya ada di mana gitu kan. Jadi yang memperjuangkan dia itu adalah mamahnya dari dia kecil kayak gitu ya, single mother namanya Reza. Tapi single mother hebat gitu ya, bahwa bisa kemudian mendidik anaknya seperti Reza begitu ya, yang bukan hanya soal dia pandai bermain film, tapi punya karakter dan punya apa ya, perilaku yang baik begitu ya. Nah, ya bagi Reza menjadi hal yang penting bagaimana dia menghabiskan waktu bersama dengan keluarga dan khususnya ibunya gitu ya. Dia masih tinggal sama ibunya juga gitu ya. Nah, dia bilang bahwa saat dia ngobrol dengan ibunya itu seperti dia mengeluarkan hal-hal yang toksik, dendam, pikiran negatif, kepala yang penuh gitu ya. Dia membagi pikiran-pikiran itu dengan ibunya seperti terapi buat dia. Nah, ini cara Reza untuk bertahan di dalam kehidupannya. Seorang Reza yang hebat itu gak bisa hidup sendiri. Dia bergantung kepada sang ibu yang menolong dia untuk bertahan. Nah, di dalam hidup kita bersama dengan keluarga, karenanya menjadi sebuah hal yang terus penting. Bagaimana kita bisa menjadikan keluarga kita adalah sebagai support system. Support system bagi kita dan support system bagi keluarga kita, khususnya saat pergumulan-pergumulan itu datang. Bukan sebuah hal yang kebetulan bahwa Tuhan itu memberikan keluarga seperti apa yang kita punya sekarang. Baik itu keluarga batih, ya, orang tua, kakak adik kita gitu ya, juga kemudian anak-anak kita, cucu kita dan sebagainya, juga keluarga yang Tuhan berikan dalam ikatan-ikatan pernikahan, ipar kita, mertua kita, mantu kita gitu ya, ya bebesan dan sebagainya gitu. Setiap orang yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita menjadi bagian hidup kita. Mari kita jadikan kehidupan keluarga itu sebagai support system buat kita. Saat kita merasa lemah, kita menyampaikan kepada keluarga kita apa yang kita pikir dan apa yang kita rasa, apa yang kita butuhkan. Nah, begitu juga ketika keluarga kita menyampaikan apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka rasakan, saya suka ini dan saya tidak suka ini, saya ingin ini. Kita menjadikan diri kita bagian support system yang baik ketika kita menopang keluarga kita. Dan dengan demikian kita dapat bertahan bersama-sama di dalam kehidupan yang kita jalan. Membuat keluarga kita dapat saling terikat dalam kasih gitu ya, menjadi punya pegangan bersama dan berjuang bersama-sama di dalam sepanjang kehidupan kita. Nah, karenanya mari kita bertahan dalam hidup ini, menghadapi semua tantangan yang ada, namun bukan bertahan sendirian. Bertahan bersama dengan orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita menjadi harta yang paling berharga. Keluarga kita, dan kemudian teman dan sahabat kita. Nah, menutup khotbah saya, Ibu Bapak, saya mau mengajak kita melakukan tos.
tosnya adalah tos online. Karena kita nggak bisa ketemu sama-sama, kita mau tos online. Nah, kalau kita ketemu, langsung kan kita tos online-nya, hey tos, gitu ya. Nah, tapi ini kan pakai online nih, kayak gimana kalau misalnya kita ngetosnya ke kamera, nanti kameranya ketutup semua. Jadi, saya mau mengajak kita tos online-nya gini. Nanti saya butuh bantuan siapa yang bisa print screen ya, nanti mau dibikin itu hasilnya, video pendek. Nah, Ibu Bapak, jadi kita mau tosnya gini. Ibu Bapak mungkin nggak semuanya bisa saling ngelihat. Kalau Ibu Bapak pakai laptop mungkin bisa ngelihat semuanya gitu ya. Bahkan bisa lihat 40 orang bersama. Tapi kalau kita pakai HP mungkin nggak kelihatan. Nah, tapi kita kurang lebih gini. Nanti kita mau tos Ibu Bapak dengan 3 gerakan. Gerakan pertama itu gerakan apa, tangannya kiri kanan, jadi kita tosnya pakai tangan kiri kanan. Nanti Ibu Bapak bisa lihat saya wajah saya di layar ya. Nah, tangan kita tuh nanti ceritanya nempel ke dinding apa nih ya, dinding layar kita kayak gini gitu ya, ditempelin Ibu Bapak ya, kayak begitu tosnya. Ini adalah tos kita yang terakhir, tapi sebelum situ nanti kita ada 3 gerakan. Gerakan pertama adalah tangannya pertama di depan muka kita, lalu yang kedua agak kebuka ke samping, ketiga baru tempelin ke pinggir layar gitu ya. Nah, untuk itu Ibu Bapak perlu melihat wajah Ibu Bapak sendiri di layar Ibu Bapak. Bisa kelihatan nggak wajah Ibu Bapak? Jadi bukan wajah saya. Saya matikan spotlight wajah saya nih. Nah, mungkin kalau yang di HP bisa digeser-geser supaya nanti tangannya pas gitu ya. Jadi ketika Ibu Bapak tos yang terakhir tadi, gerakan terakhir, nempel di seolah-olah layarnya kayak gitu. Nah, coba kulihat kayak Bu Naning tadi ya. Jadi gitu, yang pertama adalah gerakannya tangannya di depan wajah. Itu yang pertama, lalu kedua nanti ke pinggir, lalu yang ketiga kayak gitu ya Ibu Bapak tosnya kayak gitu. Oke, mari Ibu Bapak bisa nyalain video-videonya. Mungkin masih ada yang mau nyalain video, silahkan nyalakan videonya kita, Ibu Bapak. Bu Novi, yang ketiga Ya. itu Ya, Pak Roni. bagian ini ya, yang keluar gitu ya. Ya, betul. Bagian telapak tangannya yang keluar. Bagian telapak tangannya yang nempel ke dinding kita. Gitu ya. Saya mesti matikan virtual background kali ya, biar kelihatan tangan saya. Ya, jadi kayak gini ya Ibu Bapak, nempel ke dinding gitu ya, nempel ke dinding kita. Nah, ya itu kayak Bu Grace, ya Bu Titin, Bu Trisna. Nah, kayak gitu ya. Jadi nanti kalau aku bilang 1, 2, 3, kita 1, 2, 3, kayak gitu ya, kita tos ya. Oke, Ibu Bapak, ada lagi yang mau nyalain video? Oke, baik, cukup. Ya, mari kita tos sama-sama. 1, 2, 3. Ya, kita ulang. Tos. 1, 2, 3. Ada yang bisa print screen nggak? Bu Suryanti tangannya nggak kelihatan, Bu. Ya, masukkan. Bu Eli tangannya nggak kelihatan. Ya, biar difoto dulu. Pak Roni boleh, Pak? Iya. Bu Yunita boleh agak munduran dikit kali Bu Yunita, biar tangannya. Telapak tangannya yang keluar, Bu Yunita. Telapak tangannya yang keluar. Diputer pergelangannya ya. Oke, kita tunggu ya, minta tolong Pak Roni fotoin kita. Bu Selfie boleh diangkat, Bu, tangannya. Ya, dirapetin ke kamera Bu Selfie. Tangannya, ya benar. Nah, Bu Septina tangannya boleh dirapetin ke dikit lagi. Ya, ada Bu Septina. Bu Ratna tangannya boleh diangkat sedikit, Bu Ratna. Ya, tangan kirinya dimasukin ke arah wajah Ibu. Tangan kirinya dideketin ke wajah Ibu. Soalnya kehilangan. Nah, ya, oke.
Sekali lagi. Oke, Yes. sudah. Dah. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Nah, jadi walaupun kita secara virtual, walaupun kita secara online, tapi kita tahu bahwa kita dapat terus saling menguatkan. Kita bisa tos satu sama yang lain. Kita bisa terus saling mengirimkan support kita buat yang lain dan mendapatkan support dari yang lain. Nah, kiranya Tuhan terus memberkati dan menguatkan kita. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita ya Ibu Bapak. Kita mau berdoa, mari kita menaikkan syafaat kita. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah kami kembali mensyukuri kehidupan kami bersama dengan keluarga yang Tuhan percayakan, juga dengan setiap teman dan sahabat dan kehidupan kami di tengah-tengah persekutuan dewasa. Tuhan, biarlah kami dapat terus saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain, ketika kami juga berdiri dalam dasar firman-Mu Tuhan, untuk menjadi pegangan bagi kehidupan kami sehari-hari, dan jangan biarkan diri kami yang menjadi satu dasar untuk menjalankan hidup kami tengah keluarga, dan juga jangan biarkan ya Tuhan keluarga kami yang menentukan segala sesuatunya dalam hidup kami di tengah keluarga. Biarlah kiranya segalanya ditentukan oleh kehendak dan rencana Tuhan ketika kami terus rindu mencarinya. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Lina Sucipto, Ibu Angel, Ibu Damayanti, Bapak Edward, dan Ibu Lianawati. Di dalam semua proses perawatan mereka, dalam setiap kondisi mereka, kiranya Engkau ya Tuhan yang terus menopang dan menguatkan. Biarlah mereka memperoleh kesembuhan dan pemulihan yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami dalam menghadapi pandemi ini Tuhan. Biarlah kiranya kami terus menjadi bangsa dan negara yang kuat. Berikanlah hikmat kepada para pemimpin kami, aparat pemerintah, aparat juga hukum dan keamanan, sehingga mereka dapat terus menjalankan keadilan dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-Mu, untuk pengurus dewasa. Tuhan, Engkau berkati agar setiap pelayanan komisi dewasa ini terus dalam naungan Tuhan, juga dalam berbagai persiapan menjelang Natal. Kami berdoa untuk panitia Natal di GKI Gading Indah, juga untuk setiap persiapan menuju live streaming, serta ibadah dengan kehadiran umat yang masih terbatas. Maka biarlah Tuhan semua perencanaan, semua pertimbangan, dan pelaksanaan nanti berjalan dengan baik, karena Engkau yang terus ya Tuhan menopang dan menguatkan kami, memberi kami hikmat. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing di tengah-tengah sukacita kami, maupun di tengah rasa duka yang masih kami miliki. Kami berdoa untuk keluarga kami yang juga sedang bergumul dengan kondisi kesehatan, atau juga kondisi kehidupan ekonomi, atau pekerjaan, atau masa depan. Tuhan, biarlah kami tahu bahwa Engkau terus menjadi pegangan hidup kami, dan Engkau tak pernah melepaskan kami sendiri. Engkau selalu ada, Engkau menemani, bahkan mengirimkan orang-orang yang tepat dan terbaik untuk terus menjalankan hidup ini bersama kami. Kami menaikkan doa kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Novita atas firman-Nya. Sekarang tiba saatnya untuk persembahan yang akan dibawakan oleh Ibu Selvi Hartono. Silakan Ibu Selvi. Ya, terima kasih. Ayat persembahan diambil dari Kolose 3 ayat 17 yang berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tata cara persembahan dapat dilakukan melalui 3 cara, seperti yang tertera di layar, dimasukkan dalam amplop dan dibawa pada saat kebaktian di gedung gereja sudah berlangsung.
transfer ke rekening BCA yang tertera di layar, dan juga scan QRIS di samping seperti di layar. Marilah untuk menyambut persembahan ini kita menyanyikan lagu dari PKJ 264 ayat 1. Marilah kita masuk dalam doa persembahan. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami dapat berkumpul di media online Zoom, juga kami telah menerima firman-Mu. Saat ini kami mau membawa persembahan kami yang semuanya itu berasal daripada-Mu juga. Tuhan, berkati persembahan ini dan juga berkati tangan-tangan majelis yang mengelolanya, agar semuanya itu dapat membawa untuk kemuliaan nama-Mu saja. Akhirnya doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya dalam satu nama, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Selvi. Sama-sama. Untuk ayat pengutusan, saya ambilkan dari Yeremia 1 ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Tuhan akan menggerakkan siapa saja untuk mendukung pekerjaannya di bumi. Bila Tuhan memberi dorongan dalam hati kita, berarti Dia memilih kita untuk menjadi bagian dalam pekerjaan besarnya. Untuk lagu penutup, saya ambilkan dari Kidung Jemaat 432, bait 1 dan 2. Jika padaku ditanyakan. Sampaikan kabar baik.
Silakan Ibu Novita untuk doa penutup dan berkatnya. Mari Ibu Bapak kita menaikkan doa untuk kita. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengakhiri persekutuan dewasa di hari ini. Tapi kami percaya bahwa kasih, pemeliharaan, dan berkat Tuhan tak akan pernah berakhir dalam hidup kami, dan Engkau senantiasa menemani kami. Begitu juga persekutuan kami satu dengan yang lain, biarlah kami terus diikat dalam kasih Tuhan, sehingga kami dapat saling menopang dan menguatkan di dalam kehidupan ini seberapapun sulit dan beratnya hidup ini. Kami tahu bahwa Engkau mengirimkan teman, sahabat, dan keluarga bagi kami ketika kami dapat saling menopang, menguatkan, dan mendoakan. Besertalah ya Tuhan terus bersama kami dari sekarang sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pengumuman Rabu depan, tanggal 10 November 2021. Temanya adalah pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, yang akan dibawakan oleh Pendeta Betaria Christine S. dari GKI Welari, Jawa Tengah. Liturgos akan dibawakan oleh Ibu Septina Mida. Doa persembahan oleh Ibu Lina Hirawan. Mari Bapak Ibu kita lihat video untuk yang berulang tahun bulan Oktober 2021, kemudian dilanjutkan oleh doa syukur yang berulang tahun bulan Oktober oleh Ibu Novita. Hari ini, hari ulang tahunmu, bertambah 1 tahun usiamu. Ku doakan bahagia selalu untukmu, tercapai segala cita-citamu. Selamat ulang tahun, ku ucapkan untukmu. Semoga bahagia kan mengiringi langkahmu. Tiada yang bisa ku beri, hanyalah doa dan rasa cinta yang tulus dariku untuk dirimu. Silakan Ibu Novita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kehidupan yang dapat kami jalani, atas usia yang Kau juga percayakan kepada kami ya Tuhan, khususnya bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun di Oktober ini. Untuk Bu Audrey, Pak Tulus, Bu Yati, Bu Lina, Bu Aling, Ibu Linawati, Ibu Mike, Ibu Christine Liono, Ibu Wani, Ibu Meliana, Ibu Grace, Pendeta Roni, dan Ibu Ani. Tuhan, di dalam setiap pertambahan usia saudara-saudari kami ini, kiranya juga bertambah sukacita dan hikmat yang Tuhan berikan. Kami berdoa di dalam setiap tahun-tahun hidup mereka ke depan, kiranya segalanya berjalan di dalam pemeliharaan
dan penyertaan Tuhan. Kami menaikkan doa syukur ini Tuhan ke depan hadirat-Mu dan juga kami memohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Novita. Happy birthday. Terima kasih Bapak, Pendeta Novi. Bapak Ibu, ibadah sudah selesai. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pendeta. Ibu Novita, terima kasih teman-teman yang bertugas, Silvi, Terima Oh, kasih. foto dulu Grace. Semuanya. belum pada Makasih. mau keluar. Oh, foto dulu, foto dulu. Untuk Terima kasih pelayanannya. Ibu. Untuk Sebentar rapat ya pengurus, jam 1 kita ketemu jam 1. lagi. Ayo Eh. tolong yang kameranya belum open cam beberapa detik. Dapat 1 halaman. Ada Ibu Betty, Yati, Bu Teli, Yuli, Ayen. Belum. Oke, siap ya. 1, 2. Kali lagi. 1, 2. Oke. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Terima kasih Pak Pak Roni. Roni. Terima kasih. Terima kasih. Sampai lagi. Terima kasih Terima semuanya. kasih. Sampai Oke ketemu ya, sebentar Kak. teman-teman jam 1. Oke, sampai ketemu jam 1. Selamat rapat. Ya, see you. Terima kasih Bu Novita.